Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel Indonesia Melek Pajak ya. Nah, channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar ke depan kita sebagai warga negara Indonesia lebih melek pajak. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang satu aturan pajak mengenai toko eceran ya teman-teman ya. Nah, dimana kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali orang yang buka usaha dalam bentuk toko gitu ya. Nah, apa saja kewajiban perpajakannya? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat saya secara pribadi 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung, mau berdiskusi langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, sebetulnya apa sih pengertian toko atau pedagang eceran gitu ya? Nah, seorang pedagang atau pengusaha eceran ini dapat disebut juga dengan retail ya, yang dimana pedagang ini melakukan penyerahan barang dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, berdasarkan ketentuan pajak, seseorang dapat dikatakan sebagai pedagang eceran apabila melakukan kegiatan usaha penyerahan barang atau jasa. Nah, seperti yang diatur berikut ini ya, teman-teman ya. Yang pertama, dilakukan di suatu tempat penjualan eceran atau penyerahan jasa secara langsung ataupun mendatangi satu konsumen akhir ke konsumen akhir lainnya. Ya. Nah, ketentuan yang kedua adalah secara langsung melakukan penjualan atau penyerahan jasa kepada konsumen akhir tanpa melalui penawaran atau pemesanan tertulis, kontrak ataupun lelang. Ya. Nah, ketentuan yang ketiga adalah proses penyerahan barang atau jasa dilakukan secara tunai dan pedagang eceran langsung menyerahkan barang yang dijual kepada konsumen yang membelinya. Ya. Nah, kemudian seorang pedagang eceran atau retail juga termasuk ke dalam wajib pajak yang harus melakukan kewajiban perpajakannya, teman-teman. Ya. Nah, karena ini pedagang eceran juga menerima penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut untuk menambah kemampuan ekonomisnya. Ya, nah penghasilan ini merupakan objek pajak dari seorang pedagang eceran yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana telah mengalami perubahan beberapa kali ya, hingga terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Nah, kemudian apa saja sih sebetulnya pajak atas pedagang eceran ini ya? Jadi pajak pedagang eceran atau retail ini setidaknya dikenakan dua tarif ya, dikenakan oleh dua beban pajak yang perlu diperhatikan teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh dan yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nah, untuk pajak penghasilan atau PPh ini bagi pedagang eceran
yang memiliki omset penjualan kurang atau sama dengan 4,8 miliar, maka dikenakan secara otomatis tarif pajak PPh, ini PPh-nya final ya, PPh final sebesar 0,5% ya dari omset penjualan yang didapatkannya setiap bulan, teman-teman. Ya. Nah, ketentuan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 ya. Nah, kemudian sedangkan untuk pedagang eceran yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar atau wajib pajak yang memilih untuk menyelenggarakan pembukuan gitu ya. Nah, maka besaran pajak penghasilannya yang terutang akan dihitung menggunakan tarif pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, dari penghasilan yang kena pajak, yaitu selisih antara peredaran usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh untuk dibebankan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan pajak penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Oke. Nah, pedagang eceran yang termasuk ke dalam wajib pajak itu terdiri orang pribadi maupun badan ya, teman-teman ya. Nah, jadi bagi wajib pajak badan ini diharuskan menyelenggarakan pembukuan. Walaupun wajib pajak ini menerapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Nah, wajib pajak yang menerapkan atau memanfaatkan pajak penghasilan 0,5% ini wajib pajak merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk boleh koperasi, firma, CV ataupun PT, teman-teman ya. Nah, PT perorangan maupun PT persero ya. Nah, kemudian yang kedua, pajak yang dikenakan untuk toko eceran itu adalah pajak pertambahan nilai ya. Jadi bagi pedagang eceran yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar ini akan digolongkan sebagai pengusaha kecil. Nah, golongan pengusaha kecil ini tidak diwajibkan untuk memungut pajak pertambahan nilai ya. Nah, sedangkan bagi pedagang eceran yang memiliki omset di atas 4,8 miliar masuk ke dalam pengusaha yang wajib hukumnya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, teman-teman ya. Dan ini diwajibkan untuk memungut pajak pertambahan nilai dari konsumen ya. Nah, sebagai pengusaha yang kena pajak atau PKP, maka pedagang eceran ini wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% dari total penyerahan barang kena pajak ya. Nah, teman-teman, jadi itu dua. Nah, kemudian ada ketentuan khusus nih untuk toko pedagang eceran ya. Nah, tarif PPh yang 0,5% itu dikenakan apabila omset telah ini yang perorangan ya. Yang perorangan ini telah melewati omset 500 juta dalam 1 tahun pajak ya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jika omset masih di bawah 500 juta itu belum dikenakan pajak sama sekali. Ya, ini catatannya ya. Kalau omset teman-teman yang buka toko itu di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak ya. Tapi kalau omset teman-teman itu di atas 500 juta, maka selisih dari 500 juta itu harus dibayarkan pajak. Nah, contohnya teman-teman untuk sudah capai nih dalam 1 tahun omset 600 juta. Maka 100 jutanya itu selisih dari 600 juta dan 500 juta kan 100 juta ya. Maka yang 100 jutanya itu dikalikan 0,5%. Maka pajaknya adalah 500.000. Nah, ini langsung disetorkan pada bulan berikutnya maksimal tanggal 15 ya. Nah, kemudian
toko pengecer ini yang sifatnya perorangan ini hanya diwajibkan membuat pencatatan teman-teman untuk omsetnya setiap bulan ya. Jadi dicatat nih omsetnya bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa dan seterusnya ya. Nah, dan yang terakhir adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan teman-teman ya. Baik omsetnya masih kurang dari 500 juta per tahun ataupun yang sudah melebihi 500 juta per tahun wajib melakukan pelaporan SPT tahunan ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa wajib melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Nah, kemudian ketentuan untuk toko atau pedagang eceran yang berbentuk badan usaha, yang pertama adalah tarif PPh final yang 0,5% itu dikenakan atas semua omset dalam 1 tahun. Jadi ini berbeda dengan toko perorangan yang mana omset di bawah 500 juta itu kan masih bebas pajak ya. Nah, kalau di toko pengecer yang berbentuk badan, maka semua omsetnya mulai dari 0 sampai seterusnya dihitung pajaknya 0,5%. Jadi tidak ada pembebasan pajak yang 500 juta ya. Oke. Nah, kemudian pembayarannya sama dilakukan sendiri itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk laporkan SPT tahunan badan. Ini bedanya kalau laporan SPT untuk orang pribadi maka dilaporkan paling lama adalah 3 bulan sejak akhir tahun pajak ya, atau tepatnya di akhir bulan Maret. Kemudian untuk SPT badan itu di akhir bulan keempat tahun berikutnya ya, atau di April gitu ya. Nah, kemudian ini untuk jangka waktu ya. Jadi jangka waktu untuk penggunaan PPh tarif 0,5% teman-teman. Ini juga yang perlu jadi perhatian ya, bahwa untuk orang pribadi boleh menggunakan tarif 0,5% ini selama 7 tahun teman-teman ya. Jadi paling lama adalah 7 tahun. Nah, kemudian yang kedua, untuk wajib pajak badan ini dalam bentuk koperasi, firma dan CV itu bisa menggunakan tarif 0,5% ini itu maksimal selama 4 tahun. Dan untuk PT itu maksimal digunakan tarif 0,5% ini adalah 3 tahun. Nah, setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka semua bentuk badan usaha toko ya, baik perorangan, CV ataupun PT kembali menggunakan tarif pajak normal, yaitu sesuai dengan PPh pasal 17 dengan tarif progresif teman-teman ya. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini teman-teman. Semoga toko Anda makin maju dan makin berkembang ya, tapi jangan lupa bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jika teman-teman ada mau tanya jawab gratis secara langsung ya, tersedia live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Dan untuk yang mau berdiskusi khusus dengan saya, Anda bisa buka website www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor anggota A03 ya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.